Ketika ada sekelompok mayoritas melakukan ketidakadilan, kelompok minoritas harus lakukan apa? Kita mau dihina, mau difitnah, mau dipermalukan, dibilang tidak adil sekalipun, apa-apa, asal untuk kepentingan nasional. Kalau setiap kita rela mati pakai tanda kutip, mematikan kesukuan kita, agama kita, ras kita, golongan kita, maka disitulah akan ada kebangkitan nasional yang sejati. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya mau yang laki-laki. Kan soalnya radikalis banyaknya laki-laki ya. Kalau nanti Ustadz ditangkap, mak janganlah. Kita doakan Pak Ustadz Abdul Somad itu Pak. Saya kok mendengar dia dihina, dia gemeter saya Pak. Orang baik dihina, dicaci, dihina, Allahu Akbar. Ayo lawan ya Walonina, aku lawan kau sekarang mau apa? Gaya kau tuh nantang-nantang orang, sok berani, nanti ditantang orang kau nangis. Ngeper kau. Kau sama orang kupatahkan kepala kau, kubunuh kau, jangan macam-macam kau. Ustadz macam apa kau itu? Dalam Al-Quran nggak ada pelajaran seperti itu ya Waloni. Sekarang kau menantang semua pendeta, seolah kau udah baik dan benar ya Waloni. Kau tuh baru masuk Islam 2006. Kok tahu-tahu kau udah bisa jadi ustadz? Hah? Siapa yang ngangkat kau jadi ustadz? Kau kalau emosian nggak cocok jadi ustadz, mana nggak usah lah. Ya, nanti begitu dilaporin kabur. Udah ada banyak contohnya lah. Begitu dilaporin secara hukum kabur, kepipis di celana. Ya, stres. Bilang dikriminalisasi oleh pemerintah. Padahal mulutnya aja yang pada songong, sombong, ujub, tak kabur. Ciri-ciri orang Islam radikalisme, ya. Memakai sorban, jidat hitam, celana cungkring. Saya kasihan kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua juga kan begitu. Nanti kalau semua siapa yang di neraka, ya susah. Ngaku-ngaku Nabi Muhammad punya 23 istri. 11 dapat kamar, 12 tidak. Innalillahi Saifuddin. Kenapa? Ibumu itu bukan pezina, tapi kamu kok berzina. Itu maksudnya begitu. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap zina. Berzina dengan siapa? Karena bapaknya tadi tidak jelas. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam itu ada Ahok satu, buang. Ini saatnya kita sikat dia sekarang. Saya sudah kartu mati nih, menghina, menista agama mayoritas. Game over saya sudah. Saya keluar, mereka masuk. Ya. Jadi waktu di dalam, saya selalu tenang. Kenapa? Saya nunggu keluar. Pembenci saya sedang nunggu masuk. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau?
Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone, pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu.
Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Orang mayoritas beragama sudah mencap saya dengan stempel penista. Lalu kelas menengah, terutama ibu-ibu, marah juga sama saya karena urusan perceraian dan pernikahan saya. Jadi saya ini ya sudah selesai sebetulnya. Kalau ketemu orang pelototin saya itu sudah lihat orang aneh saja. Jadi memang dunia itu ya begitu. Dunia kita tuh suka menghakimi tanpa tahu pergumulan kita. Nah saya pun bergumul di dalam tahanan. Saya selama jadi pejabat, saya punya empati kepada orang miskin dan membutuhkan. Saya punya kemurahan hati. Karena bukan uang saya juga saya mau pakai. Tapi saya tidak punya kerendahan hati sebetulnya. Kenapa? Ketika orang mulai ngeyel, saya mulai kesel gitu. Ini aku udah kerja setengah mati, kamu masih kurang ajar gitu. Kalau udah sampai titik itu, berarti saya sudah menganggap saya lebih tinggi. Ya. Pasti saya sudah tidak ada namanya lemah lembut, nggak ada. Kok semprot ya udah. Artinya apa? Karena saya tidak memposisikan saya sebagai orang yang lebih rendah daripada yang saya layani. Kalau sudah seperti itu, saya juga nggak punya kesabaran. Nah, saya bersyukur kuliah di Makobrimob ini sangat menolong. Saya jadi tahu apa kekurangan saya. Nah,
Lalu sekarang bagaimana untuk menolong banyak orang yang susah? Saya berpikir di dalam tahanan itu ya, saya satu-satunya tahanan yang nggak boleh lari keluar. Pada Makobrimob itu 60 hektar. Kenapa? Karena banyak penghuni, takut selfie katanya. Nanti kalau pada selfie, diviralkan, dia bilang Ahok ini jalan-jalan di dalam. Padahal sebagai napi itu punya hak untuk keliling lari. Ya saya hanya bisa lihat tembok. 7:30 mataharinya keluar, saya bersyukur bisa jemur sehari seminggu 5 kali. Olahraga pasti teratur seminggu 5 kali. Tidur juga teratur, jam 10 malam pasti tidur. Dan saya baca buku, saya cek kemarin, saya menyelesaikan baca 58 buku. Dengan pakai stabilo lagi. Bukan asal baca pakai mata ini, saya kasih stabilo. Dan saya menulis 620 halaman kertas A4, tulisan tangan sama istana. Dan saya juga menulis 615 halaman ukuran notebook. Nggak pernah dalam seumur hidup saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi saya mau bagikan cerita sedikit begini. Teman baik saya tuh terpilih jadi anggota DPR RI. Jadi dia datang ke rumah saya sambil makan siang, dia cerita sama saya. Dia bilang, waktu saya kampanye, saya hanya bilang saya teman Ahok saja. Keliling di kelas menengah, lalu orang nggak pernah berpikir partainya di dapilnya itu harusnya biasa dapat 1 kursi, dia dapat 2 kursi. Dia ini nomor nggak jadi karena nggak ada uang dia. Dia hanya datang ke kelas-kelas kota, ke kampung, dia bilang saya ini teman Ahok. Jadi kerja itu cuma cerita sama Ahok ngapain aja, makan, hobinya apa. Jadi kampanye kayak begitu. Lalu dia bilang udah terpilih, teman sedapilnya bilang begini, kamu jangan ngarep seperti Ahok. Ahok itu standarnya terlalu tinggi jadi politisi. Lalu saya bilang, enggak. Makanya saya yakin Dewan Testimoni hari ini kemarin memutuskan soal etos kerja integritas bukan karena melihat saya lebih dari orang, bukan. Saya yakin Bapak Ibu melihat saya hanya menjalankan yang standar, yang normal sebetulnya. Jadi saya katakan yang saya lakukan soal etos kerja atau integritas itu normal saja, nggak ada yang berlebih. Saya manusia biasa kok. Saya hanya mengikuti sumpah jabatan, mengikuti standar umum menjadi pejabat publik. Kalau etos kerja, nggak mungkin saya nggak bangun jam 4 pagi. Saya tahu jam 5 udah tunggu di balai kota. Saya hanya minta waktu buat olahraga sama baca. Lalu saya harus sampai usahakan sebelum jam 8. Supaya saya bisa terima pengaduan, karena saya kerja. Lalu orang mengatakan, kamu kan buat laporan nih Bang, terbuka, uang operasional terbuka, semua terbuka. Karena bukan uang saya bilang. Publik yang menggaji kita tentu ingin tahu uangnya dipakai buat apa. Apalagi uang operasional yang miliaran. 1 tahun itu sama wakil itu bisa 50-60 miliar lebih ya. Jadi uang begitu banyak, kalau saya tidak taruh di bank, saya bikin terbuka, secara transparan, saya pun bisa lupa pakai kemana itu uang. Jadi saya katakan kepada teman saya itu, saya melakukan yang standar. Jadi tidak betul kalau kamu mengatakan ikutin jejak saya itu sesuatu yang terlalu tinggi. Tidak. Yang saya katakan ini standar. Yang penting kamu jangan kompromi turun dari standar. Saya bilang jadi politik. Saya mau sharing karena permintaannya seperti itu. Bagi saya kebangkitan nasional itu bisa kita mulai dari penguasaan diri kita masing-masing. Saya bersyukur sekali sekolah master di Makobrimob, kuliah 2 tahun, dapat liburan 3,5 bulan. Jadi saya kuliah beneran 20,5 bulan. Nah, apa yang saya syukuri di dalam, salah satu saya syukuri, saya menyadari menjadi seorang pejabat publik, saya mau jadi pejabat publik karena saya mempunyai empati. Saya punya belas kasihan sama orang yang saya nggak bisa lakukan dengan uang saya. Makanya jangan heran saya murah hati, kenapa? Bukan uang saya kok yang saya pakai kok. Uang saya nggak cukup bantu orang begitu banyak.
Nah, saya katakan ini baik buat saya. Nah, kembali ke soal kebangkitan nasional, saya berpikir semua orang tahu cita-cita proklamasi kita pengen ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan tentu dan kesejahteraan. Nah, saya belajar ketika di dalam tahanan itu, ketika ada sekelompok mayoritas melakukan ketidakadilan, kelompok minoritas harus lakukan apa? Bukan ikut marah, tapi membuka lapang dada kita, hati pikiran kita untuk bisa memaafkan. Bukan saya jago, kalau di dalam marah sesak dada sama panas. Jadi kalau di dalam tahanan itu tidak boleh marah, tidak boleh benci orang. Nah, saya juga belajar di dalam tahanan itu, kalau kita mengatakan properti ya, kita punya bangunan atau apapun, properti yang paling berharga dan tak ternilai dari manusia itu propertinya apa? Pikiran. Pikiran kita. Nah, ketika kita membenci orang lain, tidak menerima, kita membiarkan pembenci kita menguasai properti kita sebetulnya. Properti paling berharga kan pikiran. Makanya saya mulai belajar di dalam itu, saya tidak rela properti saya paling berharga ini diisi dari orang-orang seperti itu. Nah, itu sesuatu yang saya katakan negara ini bisa maju kalau kita semua mau melakukan sebuah rekonsiliasi nasional. Kehilafan yang terjadi para pendahulu kita, pemimpin kita, karena kita semua manusia, kita bisa melakukan kehilafan karena ambisi kekuasaan. Kita semua bisa melakukan segala cara untuk berkuasa. Nah, kita harus bisa buka lebar-lebar untuk rekonsiliasi ini. Kita mau dihina, mau difitnah, mau dipermalukan, dibilang tidak adil sekalipun, apa-apa, asal untuk kepentingan nasional. Kalau setiap kita rela mati pakai tanda kutip, mematikan kesukuan kita, agama kita, ras kita, golongan kita, maka disitulah akan ada kebangkitan nasional yang sejati. Jadi saya katakan, mari kita syukuri, kita nikmati sebagai bangsa Indonesia yang majemuk seperti ini. Nah, kita semua lakukan bersama, kita mulai dari diri kita sendiri, pasti kita akan melihat Indonesia sesuai cita-cita proklamasi. Dan saya bukannya di atas standar, sekali lagi bukan. Saya hanya melakukan yang sewajarnya, sepatutnya saya lakukan sebagai pejabat publik. Dan tentu saya bisa bicara seperti ini, saya mengalami dikurung 20,5 bulan dengan segala kesulitan. Kalau kita berpikir ulang, saya katakan ada Romo dan sama saya, bukan Romo Franz Magnis. Bagaimana Pak Ahok bisa tidak marah? Pak Ahok itu kan orang yang emosional. Harusnya ketika hakim mengetok palu tidak adil, Pak Ahok pasti teriak tuh biasanya tuh, atau ngamuk, atau keluar ke media lagi live semua maki-maki, pasti ngomong. Kenapa enggak? Saya bilang itu mungkin anugerah Tuhan. Saya sendiri tidak mampu. Kalau menurut saya pasti saya ngamuk, pasti saya marah. Tapi saya bersyukur hari itu saya bisa begitu damai hati saya. Di antar ke Cipinang pun saya merasa seperti jalan-jalan. Saya tahu ini saya dikurung. Begitu saya masuk ke Cipinang, saya dengar pintu besinya pelan. Saya sadar, nggak bisa keluar lagi saya. Lewat lagi, pelan 2 kali. Saya tahu saya nggak bisa keluar lagi. Tapi saya bisa begitu tenang. Sampai di dalam, malamnya baru stres. Bingung mau tempatkan saya di mana. Karena saya dikategorikan sebagai pidana umum. Sama perampok, pembunuh, teroris, semua sama. Yang tipikal lebih enak. Mas Jarod senang ke tipikal saja. Semua teriak Mas Jarod bilang, wah hebat, banyak dukung, DKI. Lalu penjaga bilang, itu PNS DKI yang Bapak penjarakan. Jangan di situ. Ya akhirnya saya bersyukur juga ditaruh di Makobrimob walaupun tidak bisa keluar sama sekali. Saya tidak pernah lihat aspal di depan jalan itu seperti apa, saya tidak tahu. Nah, kenapa saya bisa bertahan? Saya karena anugerah. Membaca buku, menulis sangat menolong.
Saya merang-rang buana kemana-mana, apalagi baca buku sejarah. Saya lupa saya di dalam tembok saja. Nah itu satu hal yang saya syukuri. Saya orangnya memutuskan sesuatu sangat cepat. Saya sangat rasional. Saya hanya butuh satu orang untuk mendukung keputusan saya, yaitu ibu saya. Karena ibu saya adalah teman saya berdoa, teman saya berkeluh kesah, teman segala-galanya untuk segala hal. Ibu saya mengatakan pada saya, kalau kamu sudah menemukan yang kamu yakin dari Tuhan, saya bilang yang penting mama suka, karena mama mau tinggal sama saya. Iya, saya sudah kenal lama dan saya tahu ini baik. Kalau kamu keluar tidak mau menikah, mama saya katakan, kamu mau cari siapa lagi? Pacaran 6 bulan pun tidak akan kenal. Belum tentu semua terima saya tinggal sama kamu. Waktu pacaran bisa baik-baik, tapi udah menikah bisa berubah. Kalau yang ini sudah jelas, makanya mama saya katakan begitu keluar, saya juga nggak mau nanti misalnya mama saya agak GR gitu ya. Dia bilang, karena pada temannya pada bilang, yang mau sama Ahok banyak loh. Mama saya bilang, makin banyak kamu makin bingung pilihnya. Kalau sudah pasti, ini yakin, ya Tuhan kenapa tidak segera menikah? Dan saya bersyukur kami menikah tanggal 25 Januari 2019. Saya keluar tanggal 24, kami menikah tanggal 25, dan bersyukur tidak pernah berpikir dapat hadiah honeymoon gitu loh. Walaupun stres, nah itulah saya mau cerita sedikit seperti itu. Yang masa lalu kita lupakan, ada beberapa protes. Saya bersyukur untuk semua yang saya alamin. Orang boleh salah paham dengan saya sudah katakan, nanti sejarah waktu akan membuktikan. Tuhan memberkati, menolong kita dan memberkati bangsa kita. Saya yakin bangsa Indonesia jadi besar. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Kita doakan Pak Ustadz Abdul Somad itu Pak. Ya, saya kok mendengar dia dihina, dia gemeter saya Pak. Iya Pak. Saya tak mau banyak cakap-cakap itu, tak mau Pak. Sedih rasanya Pak. Orang baik dihina, dicaci, dihina, Allahu Akbar, direndahkan. Itu mana otak orang-orang yang menghina, merendahkan? Memang betul yang Ustaz itu bilang, Rasul aja lebih parah. Pasti itu Pak, itu cobaan baginya. Tapi kita yang tahu, jangan pula tak membela, jangan pula. Saya suka Pak demi Allah, macam orang-orang FPI menegakkan kebenaran, berani Pak. Kita ini dah takut nih Pak, takut, tak berani menegakkan kebenaran, tak berani menegakkan kalimat Allah, takut. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading?
Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.